Untuk acara hari ini adalah webinar pengembangan sistem drainase sebagai mitigasi fluktuatif cuaca ekstrim di Indonesia. Untuk yang akan saya bawakan untuk hari ini lebih ke pemetaannya, jadi lebih perkembangan teknologi pemetaannya untuk sistem drainase. Karena saya saat ini, gitu ya, saat ini sedang berada di program studi teknik geomatika di jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Nah, kemudian ini tadi nama saya sudah diperkenalkan sama MC, moderator. Nah, ini ada nama saya, kemudian ada email saya, kalau bisa kontak. Kemudian ada juga selain kontak email, bisa kontak saya di Instagram, YouTube, dan Facebook, gitu ya. Cuman lah kalau lebih sering saya baca di email, gitu ya. Kemudian untuk CV tadi sudah disampaikan juga oleh moderator ya, beberapa ya. Nah, ini beberapa pengalaman kerja saya ya. Oke. Ini beberapa saya dari entah di teknik sipil, kemudian juga di geomatika, gitu ya. Nah, kemudian saat ini saya di Politeknik Negeri Batam. Kemudian karena bidang saya di bidang geomatika, jadi kemarin sudah sempat saya sampaikan ke Bu Yusra gitu ya, tentang geomatika, bahwasanya bidang saya di bidang geomatika. Kemudian saya juga perkenalkan sedikit gitu ya tentang bidang saya. Ini ada jadi sedikit tentang geodesi geomatika gitu ya. Nah, saya lebih ke geomatikanya gitu ya. Kalau geo itu jelas di geo atau bumi gitu ya. Kemudian nanti ada informatikanya gitu ya. Mempelajari tentang software yang mengacu pada sistem informasi geografis, kemudian software-software yang dipelajari seperti ArcGIS, Mapinfo, ArcView, MapBasic, AirMapper, Avenue, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada banyak tentang pengertian geodesi geomatika selanjutnya ya. Nah, lebih ke pengukuran atau surveying, kemudian ada ke pemetaan atau mapping ya. Dan tentunya kalau saat ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi gitu ya, yaitu komputer, komunikasi dan informasi atau ICT gitu ya. Dan ada juga istilahnya satelit gitu ya. Satelit itu ada satelit penginderaan jarak jauh, ada satelit penentu posisi gitu ya, yang tentunya berdampak pada surveying dan mapping. Nah, kemudian di sini ada pengumpulan, pengolahan, analisis, desain, dan presentasi atau penampilan dan manajemen data muka bumi atau geospasial. Kemudian istilahnya kalau zaman dulu itu istilahnya geodesi gitu ya, lebih ke surveying dan mapping, sehingga sekarang udah meningkat ke geomatika. Nah, kalau sekarang saya di Geomatika Poli Batamnya gitu ya, lebih ke berkonsentrasi ke informasi geospasial, laut dan pesisir meliputi bidang survei terrestrial, hidro, penginderaan jauh, SIG, dan kartografi. Nah, oke. Kemudian peran ilmu tentang geodesi geomatika gitu ya. Ini semuanya sudah diatur di SKKN IG atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial, telah disahkan oleh Mendaker tanggal 9 April 2020, dan sub bidangnya itu ada berbagai macam seperti survei terrestris, hidrografi, fotogrametri, penginderaan jauh, SIG, kartografi, serta survei kewilayahan. Nah, ini tentunya semuanya ya, ada pengambilan data, pemrosesan data, penyajian data, informasi, dan tentunya di sini mendukung untuk program pekerjaan teknik sipil gitu ya. Selanjutnya yang kita bahas di cuaca ekstrim Indonesia ya. Nah, kalau kita cek ya di berita gitu ya di internet, tadi barusan kemarin ini saya cek gitu ya, di mana bahwasanya di Indonesia sendiri itu saat ini akhir tahun gitu ya, menurut BMKG itu memperkirakan banyak sekali terjadi cuaca ekstrim gitu ya. Nah, tidak hanya di Batam sendiri gitu ya, ini juga di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini istilahnya banyak sekali. Contoh saya ambil satu cuaca ekstrim
akan terjadi gitu ya hingga awal tahun depan. Nah, terlebih lagi kita kalau di daerah Kepulauan Riau gitu ya, ini yang harus diwaspadai. Jadi kalau Kepulauan Riau itu kan cenderung apa ya? Kalau transportasinya lebih transportasi laut. Kalau kita ke pulau pulau lain gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, ini beberapa kutipan yang saya ambil. Tentu mempengaruhi ini ya, apa transportasi tidak hanya di laut gitu ya, ini juga mempengaruhi transportasi kita yang ada di darat. Ini yang kutipan saya ambil. Nah, kemudian contoh lagi ada berita. Nah, di sini ternyata karena cuaca yang ekstrim gitu ya, kesimpulannya aja menyebabkan genangan gitu ya, genangan atau banjir gitu ya. Nah, genangan atau banjir ini contohnya yang ada di Bandung gitu ya. Dan kaitannya juga dengan drainase gitu ya. Nah, ini salah satu masalah yang terjadi di sini gitu ya, kaitannya dengan drainase gitu ya. Salah satunya tersumbat sehingga menyebabkan genangan atau banjir gitu ya. Dan ini kurang lebih ya tidak hanya di daerah Bandung aja gitu ya, semuanya hampir di seluruh Indonesia. Nah, kalau kemarin yang di Batam sendiri gitu ya, di Batam juga terjadi banjir karena cuacanya tiba-tiba ekstrim gitu ya. Ya kurang lebih karena sama, bisa jadi karena tersumbat, kemudian bisa jadi karena pembangunan yang banyak juga karena di Batam itu juga pembangunan itu sangat sangat ini ya berkembang pesat. Kemarin kalau nggak salah di daerah Punggur yang lagi rame gitu ya. Nah, ini dampak atau akibat cuaca ekstrim. Nah, kemudian ini saya bahas di pemetaannya gitu ya. Nah, jadi peralatan-peralatan gitu ya untuk melakukan pemetaan drainase. Untuk apa sih dilakukan pemetaan untuk drainase gitu ya? Nah, ini bahwasanya tentu untuk mengatasi apa mitigasi gitu ya, mitigasi itu apa? Mengatasi, mencegah gitu ya. Kemudian menghindari gitu ya, agar tidak terjadi bencana istilahnya gitu. Agar tidak terjadi bencana, tidak terulang lagi ya. Kalaupun sekarang sudah terjadi, ya harapannya ke depan kita tidak akan terjadi lagi bencana banjir seperti yang saat ini kita alami gitu ya. Untuk apa? Ya kita bisa melakukan pemetaan, salah satunya pemetaan, perencanaan gitu ya, monitoring, kemudian ada evaluasi ya. Nah, di situ setelah kita mengetahui hasil dari evaluasi ya, tentunya kita bisa memperbaiki ke depan gitu ya, ke depan agar tidak terjadi banjir atau bencana yang akan datang. Nah, kemudian ini beberapa peralatan ya, mungkin ada teman-teman yang sudah kenal gitu, ada teman-teman yang belum kenal gitu ya. Untuk pemetaan salah satunya ini alat mengukur sudut dan jarak ini untuk penentuan posisi koordinat. Nah, tentunya kalau kita ada masalah, ada apa istilahnya bencana, tentu kita harus mengetahui posisinya di mana, koordinatnya di mana, di daerah sebelah mana yang terjadi banjir gitu ya, di mana daerah yang rawan terjadi banjir ya, karena itu yang akan rencana dievaluasi dan diperbaiki seperti itu ya, dan jangan sampai nanti tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang terjadi banjir kembali gitu ya. Ya, ini beberapa ada teodolit digital, ada waterpass, ada total station. Nah, kalau yang di perbedaan elevasi gitu ya, lebih ke waterpass dan digital level. Nah, ini lebih teliti untuk perbedaan elevasi atau mencari beda tinggi atau Z-nya. Kemudian untuk peralatan selanjutnya ya, untuk pemetaan drainase, saat ini perkembangan sudah makin cepat, sudah makin canggih tentunya gitu ya. Ada high end total station atau total station robotik ya, dia modelnya bisa berputar sendiri ya, mencari target yang kita pegang ya. Jadi kalau selama ini pemetaan butuh 3 orang gitu, 3-4 orang untuk menggunakan total station. Nah, saat ini kalau high end total station itu untuk yang robotik 1 orang pun sudah bisa gitu ya. Jadi melakukan pengukuran lebih cepat dan lebih tentunya menghemat
anggaran gitu ya. Kenapa? Karena sumber daya yang digunakan lebih singkat, lebih sedikit gitu ya. Kemudian ada multi station. Nah, seperti ini multi station. Kalau multi station ini sekarang sudah dibekali oleh penerima satelit ya, penerima sinyal satelit ya, penentu posisi. Jadi sudah ada misalnya koordinat yang bisa langsung diperoleh gitu ya. Kalau selama ini biasanya kita perlu titik ikat atau titik benchmark, titik PM gitu ya. Sekarang bisa lebih cepat, lebih simpel gitu ya. Tidak hanya biasanya sih butuh GPS geodetik ya, GPS geodetik, kemudian butuh total station gitu ya. Kalau saat ini bisa diwakili dengan satu alat, sudah ada penentu posisi gitu ya, ada penerima sinyal satelit, kemudian ada pengukur sudut dan jarak gitu ya, secara digital. Nah, jadi saya kira kalau total station gitu ya, di semua kontraktor gitu ya, kontraktor atau konsultan itu sudah mengenal total station gitu ya. Nah, mungkin yang belum semuanya punya ini seperti ini, ada multi station sama robotik. Tentu kenapa belum banyak yang punya, karena harganya yang lumayan mahal gitu ya. Selanjutnya ini ada laser scanner gitu ya. Ada laser scanner, dia lebih canggih lagi. Kalau Anda pernah tahu scanner ya, fungsinya hampir sama seperti scanner gitu ya. Kalau scanner scan dokumen, nah, kalau ini yang kita scan adalah kondisi yang terlihat di kamera atau yang nampak di kamera gitu ya. Apa yang terlihat itu akan di-scan gitu ya. Akan terekam berupa poin-poin cloud gitu ya, dan berupa nilai koordinat nantinya gitu ya. Kemudian peralatan pendukung, nah ini ada beberapa peralatan pendukung yang tentunya kita ikutkan juga gitu ya. Dan masih dipakai sampai saat ini gitu ya. Nah, ini seperti bak ukur atau rambu ukur gitu ya. Ada kompas, dan ada pita ukur, meteran, rolmeter, kemudian ada apa namanya? Electronic Distance Measurement (EDM) gitu ya. Kemudian ada lagi ini peralatan untuk penentuan posisi XYZ, tapi ini dengan bantuan sinyal satelit gitu ya. Dengan bantuan sinyal satelit, atau di sini ada yang GPS, istilahnya GPS handheld gitu ya, atau GPS handle gitu ya. Nah, kalau yang GPS handheld ini ketinggiannya masih 3 sampai 5 meter ya. Ini sama seperti ketelitian GPS yang ada di HP gitu ya, sekitar 3 sampai 5 meter. Dan ketelitian juga sama seperti GPS yang ada di mobil, gitu, ada di motor yang sudah di built-in gitu ya. Kemudian ada lagi yang saat ini ada GPS GNSS receiver yang tipe geodetik, yang kita sering gunakan saat ini. Tentu ketelitiannya lebih tinggi, dari sentimeter sampai milimeter. Nah, kemudian sekilas tentang GNSS atau Global Navigation Satellite System, atau tadi GPS, atau kalau dulu istilahnya Global Positioning System. Sekarang saat ini istilahnya GNSS atau Global Navigation Satellite System. Nah, kenapa GNSS? Kalau dulu GPS itu hanya menerima sinyal dari GPS saja, atau GPS itu punyanya USA gitu ya, punyanya Amerika. Nah, kalau saat ini lebih global gitu ya, tidak hanya punyanya GPS Amerika, tetapi kita bisa menerima sinyalnya GLONASS dari Rusia gitu ya. Bisa menerima sinyalnya Galileo dari Eropa, dan bisa menerima sinyal dari Compass BD, ini namanya satelit ya. Kemudian ada IRNS dari India, GZSS dari Jepang. Dan tentunya nanti semakin lama semakin canggih, semakin banyak negara gitu ya yang bersaing gitu ya. Bersaing untuk membuat satelit ya. Bersaing untuk membuat satelit penentu posisi misalnya gitu ya. Satelit penentu posisi sangat penting. Kenapa? Karena ini sehari-hari dipakai gitu ya. Dipakai tidak hanya di dunia sipil, konstruksi gitu ya, atau semua pekerjaan ini kan ada sekarang transportasi gitu ya. Tidak hanya di situ, tetapi militer itu juga memerlukannya gitu ya. Jadi persaingan ini sangat ketat sekali ya. Kemudian konsepnya seperti ini untuk
GPS gitu ya, GPS geodetik gitu ya, atau GNSS receiver. Tipe geodetik atau tipe yang paling tinggi atau dengan ketelitian tadi dari senti sampai milimeter. Di sistemnya dia mendapatkan sinyal dari beberapa satelit GNSS gitu ya, menerima sinyal. Posisinya diberikan oleh posisi satelit-satelit yang ada di luar angkasa gitu ya. Nah, sebenarnya posisinya diketahui itu adalah posisinya satelit yang ada di luar angkasa. Sedangkan kita yang di bumi ini belum ketahuan gitu ya. Ketahuannya dari mana? Nah, ketahuannya dari pendekatan dari satelit yang ada di luar angkasa dan minimal sinyalnya adalah 4. Nah, minimal 4 sinyal. Ini bisa campur juga gitu ya. Tidak hanya GPS atau GNSS atau GLONASS tadi ya, Galileo ini bisa dikombinasikan gitu ya. Sehingga kita bisa menerima sinyal satelit yang bagus kemudian keakurasian yang tinggi tadi sampai dari sentimeter sampai milimeter gitu ya. Kemudian ini tadi yang TLS ya, terrestrial laser scanner. Kalau sekarang kan istilahnya di teknik sipil ada BIM, dari BIM ini kondisinya bisa ngambil datanya dari TLS gitu ya, terrestrial laser scanner. Nah, dia berupa titik-titik point cloud gitu ya. Nilai koordinat titik yang sudah diambil di scan, yang sudah di scan itu nilainya X, Y, Z gitu ya. Nah, tentu kalau sekarang lagi gencar-gencarnya untuk men-scan ya, untuk scanning gedung gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kalau di kemarin PII sering sekali mengadakan ya tentang BIM gitu ya. Lagi gencar-gencarnya. Kenapa? Karena sebentar lagi peraturan pemerintah juga mensyaratkan gitu ya. Mewajibkan bahwa nanti inspeksi dan semuanya gitu ya. Ini harus mempunyai data BIM-nya gitu ya. Kemudian nah ini penjelasan tentang aplikasi scanner laser 3D untuk apa? Contohnya di dunia konstruksi gitu ya. Ini lebih harus dijabarkan. Kenapa? Karena udah istilahnya teknologi saat ini dan teman-teman ini harus mengikuti gitu ya. Harus tahu perkembangan zaman gitu ya, harus bersiap nanti di dunia kerja gitu ya. Dunia kerja gimana dan tentu sudah ada persiapan nantinya kerja sudah sudah paham apa yang harus dipelajari gitu ya. Sudah paham apa yang harus dipelajari, kemudian sudah siap menghadapi masa depan gitu ya. Contoh survei konstruksi, di sini ada memeriksa facet gitu ya, facet bangunan, membuat as-built yang akurat, memonitor kemajuan konstruksi, yang monitoring gitu ya. Nah, biasanya sekarang kalau kemajuan lebih ke QS gitu ya, quantity gitu ya. Ini juga quantity saat ini sudah banyak menggunakan data BIM gitu ya. Kemudian menentukan pemeliharaan gedung yang dibutuhkan, mendokumentasikan pekerjaan saluran dan pipa, renovasi prarencana atau retrofit, model drainase situs, memantau deformasi jembatan dari waktu ke waktu. Nah, ini di sini ada istilahnya drainase yang di garis bawahi yang saat ini kita bahas. Memang saat ini kalau untuk drainase masih belum banyak menggunakan scanning laser gitu ya, 3 dimensi atau terrestrial laser scanning gitu ya. Sekarang masih di gedung, tetapi gedung itu semua kawasan gitu ya, tidak hanya di gedungnya gitu ya. Daerah sekitar gedung atau satu kawasannya itu juga tentu di scan. Kemudian ini contoh hasil scanning gitu ya, dari 3D laser scanner. Ini contohnya model bangunan gitu ya. Kemudian ada monitoring jembatan juga. Kemudian untuk survei ya, ini di bidang survei. Contohnya membuat peta topografi, menghasilkan tampilan yang akurat, rencana CAD 2 dimensi, ketinggian dan profil bagian. Tentunya ini semua pekerjaannya bisa dikerjakan secara atau lebih cepat gitu ya. Kenapa? Karena sekarang sistemnya scan, bukan ngukur satu-satu gitu ya. Kalau dulu dengan theodolit ngukurnya satu-satu, kemudian pakai total station lebih cepat gitu ya. Pakai multi station bisa membantu, kemudian apalagi dengan terrestrial laser scanner, ya, ini lebih cepat lagi. Tapi tentu melihat juga biayanya berapa, karena pembelian peralatan itu juga lumayan harganya mahal gitu ya.
Ini hingga mendeteksi kekurangan konstruksi, menghasilkan model navigasi untuk perencanaan konstruksi, membentuk trotoar dan colokan, serta finishing pekerjaan dengan virtual surveying. Nah, jadi saat ini udah juga apa ya istilahnya, istilah virtual itu banyak gitu ya, virtual surveying. Kemudian untuk arsitektur dan warisan budaya, ini contohnya mendokumentasikan dan melestarikan bangunan rapuh, situs, dan artefak, membuat as-built detail interior bangunan bersejarah dengan ornamen-ornamen detailnya gitu ya. Kemudian as-built survey, nah ini buat flythrough konseptual melalui video gabungan struktur yang ada dan diusulkan untuk project selling dan marketing, dan membuat 2 dimensi akurat dan dokumentasi 3 dimensi untuk arsitek ya, membuat BIM building information model untuk kolaborasi kontraktor, studi energi, manajemen fasilitas dan lain-lain, memantau konstruksi gitu ya untuk akurasi dan melakukan finishing as-built dokumentasi setelah setiap fase pekerjaan selesai, kemudian hingga memantau struktur gitu ya dari waktu-waktu untuk friksi dan pergeseran. Nah, ini contoh as-built bangunan. Nah, laser scanning adalah metode biaya yang paling dan waktu efektif gitu ya, paling efektif gitu ya. Tidak butuh banyak waktu gitu ya. Dan menangkap semua pengukuran dari interior dan eksterior bangunan dalam keadaan sekarang. Atau istilahnya apa? Real time gitu ya. Saat ini juga. Jadi semua yang diambil data ini nggak bisa dihilangkan, nggak misalnya apa ya? Nggak bisa ditipu-tipu datanya. Data yang sudah terekam, yaitu data yang ada gitu ya. Data yang real, real di lapangan. Kemudian untuk perencanaan jalur pipa gitu ya. Tentu pembentukan model akurat, pemasangan pipa, peralatan memungkinkan untuk deteksi adanya jalur yang saling memotong satu sama lain. Ini lebih ke industri gitu ya, di bidang industri. Dokumentasikan lokasi pipa, peralatan secara 3D, melakukan fit out yang tepat, dan melakukan manajemen fasilitas dan pemeliharaan dengan data 3 dimensi secara virtual. Nah, ini contoh gambarannya gitu ya. Ini kalau gambar satu-satu kan susah juga gitu ya. Jadi ada scanningnya gitu ya. Di monitoring dan manajemen jalur pipa. Selanjutnya ada inspeksi dan rekayasa mesin. Nah, tentu menghasilkan dokumentasi CAD 3 dimensi yang akurat, komponen yang kompleks gitu ya, mesin, cetakan, pola, dan perlengkapan, dan salinan cetak produk dan komponen skala besar, mengukur dengan cepat suatu objek dengan ukuran besar untuk pemeriksaan, mengukur benda atau mesin dengan suhu panas tinggi pada jarak yang aman, dan menghindari biaya pendinginan yang mahal, dan memindai dan mencocokkan komponen yang buat di pabrik dengan gambar di CAD. Nah, ini contoh gambarnya, objeknya misalkan tank gitu ya. Nah, objek tank bisa di scan dan nanti bisa dimodifikasi dari hasil yang sudah di scanning. Kemudian, nah ini lebih ke drainase gitu ya. Ini kalau di luar kan ada istilahnya chamber gitu ya, atau manhole. Ini kalau di luar kan lebih besar untuk inspeksi gitu ya. Mungkin karena di luar modalnya besar, cukup besar, jadi sudah biasa dilakukan istilahnya ya. Nah, ini contoh gambarannya dengan sumber terkait. Ini contoh point cloud data dari chamber kemudian dimodelkan ke dalam BIM model gitu ya dari data point cloud yang sudah direkam. Nah, jadi sudah ketahuan dan di luar sudah banyak menggunakan. Kemudian, nah ini sama juga manhole juga. Nah, ini misalkan ini di samping trek ya, trek jalan kereta api, dan ini kita mau lihat di bagian bawahnya bagaimana kita melakukan scanning gitu ya. Ini contoh gambar scanningnya. Sama tentang perpipaan, nah tentunya perpipaan ya, tentang pipa drainase gitu ya. Kemudian ini untuk contoh untuk drainase gitu ya, drainase parkir gitu ya. Drainase ini dengan gambar civil 3D. Nah, civil 3D ini bisa dijoinkan gitu ya. Dari point cloud tadi yang sudah disimpan dari 3D laser scanning, di scan, diimport datanya ke dalam civil 3D ya. Setelah diimport di sini kita bisa menentukan
nilai elevasinya tentunya gitu ya. Nah, dari elevasinya tersebut kita bisa melakukan inspeksi juga apakah elevasinya sudah benar atau tidak gitu ya. Nah, kadang di sini ada tahun 2018 misalkan ada tidak terjadi genangan banjir gitu ya, tapi tahun 2020 terjadi genangan banjir ya. Nanti kita bisa inspeksi. Jadi perubahan elevasi yang telah terjadi. Kenapa? Bisa jadi nanti ada pergerakan tanah dan lain sebagainya atau pembangunan di sekitarnya. Ini bisa ketahuan gitu ya. Ini datanya bisa diolah ke dalam Civil 3D, kemudian bisa di bawah itu dikombinasikan hasilnya gitu ya. Kemudian selain itu ya untuk drainase gitu ya, untuk pengamatan misalnya fenomena gitu ya. Untuk cuaca ekstrimnya juga gitu ya. Untuk cuaca ekstrim ini sebenarnya bisa dikaji dalam penginderaan jauh gitu ya, menggunakan metode penginderaan jauh gitu ya. Penginderaan jauh ini apa? Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji ya. Fenomena apa? Fenomena seperti fenomena cuaca yang ekstrim gitu ya. Sekarang BMKG, BMKG dari mana datanya kok tahu fenomena alam bahwasanya saat ini bisa dikatakan ekstrim gitu ya. Jadi dari pergerakan awan gitu ya, pergerakan awan yang sangat cepat. Nah, pergerakan disebabkan oleh apa? Pergerakan awan disebabkan oleh angin biasanya gitu ya. Anginnya dari mana ke arah mana gitu ya. Nah, ini semuanya bisa dikaji fenomena tersebut menggunakan bantuan citra satelit. Nah, dengan bantuan satelit penginderaan jarak jauh. Nah, modelnya seperti ini. Dari satelit penginderaan jauh, dia akan merekam atau melihat fenomena yang terjadi di bumi gitu ya. Nah, contohnya di bagian Jawa Timur ini ada ini citra Landsat gitu ya. Nah, citra Landsat direkam dan nanti di situ bisa dikaji ya. Kemudian aplikasinya di sumber daya air gitu ya, dan kaitannya dengan drainase tentunya gitu ya. Di sini sumber daya air yang menyangkut bentuk tubuh air di permukaan bumi atau air permukaan gitu ya. Dan juga ada air bawah tanah. Nah, pada citra Indraja, kesemua bentuk hidrologi tersebut hanya dapat terlihat pada kombinasi band tertentu gitu ya. Sebagai contoh, di sedimentasi di dalam massa air misalnya hanya dapat diidentifikasi pada kombinasi band visible, sedangkan pada kombinasi band inframerah tidak terlihat. Nah, untuk kelembapan tanah tampak jelas pada kombinasi band inframerah dan tidak pada visible. Jadi di sini tentunya untuk mengawasi melihat fenomena tertentu. Nah, ini jadi untuk memperoleh fenomena tersebut ya, untuk melakukan penelitian tersebut, jadi perlu kombinasi band yang cocok ya, penentuan misalkan tadi kondisi banjir ya, hidrologi ya. Banjir pun bisa dilihat gitu ya, daerah mana saja yang banjir itu bisa diketahui dari kombinasi yang benar gitu ya, untuk pengolahan citra satelit. Nah, ini contoh gambar banjir di pantai barat Aceh gitu ya. Nah, jadi luapan air dari yang aliran seharusnya gitu, dari sungai yang seharusnya. Nah, ini meluap, seberapa banyak luapannya itu bisa diketahui gitu ya. Kemudian daerahnya ke arah mana, banjirnya cenderung ke arah mana itu bisa diketahui gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk penginderaan jauh, selain citra satelit gitu ya, menggunakan wahana satelit tentunya. Nah, sekarang ini yang sangat ramai juga gitu ya, menggunakan wahana drone. Nah, drone itu ada seperti ini, contohnya ini untuk drone yang fixed wing gitu ya. Fixed wing itu wing atau sayapnya dia fix atau tidak bergerak gitu ya. Kalau yang biasa yang lain yang mungkin yang lebih murah gitu ya, lebih murah itu biasanya apa? Drone quadcopter gitu ya. Dengan istilahnya apa? Propeller atau dengan baling-baling istilahnya gitu ya. Sama untuk memperoleh data dari jarak jauh gitu ya, untuk mencari atau melihat fenomena dan apa yang terjadi gitu ya di daerah yang akan dilakukan kajian. Nah, ini contoh
menggunakan drone UAV untuk mengetahui subsurface gitu ya, dari drainase. Ini di luar sudah sering digunakan, tentunya di tempat kita di Indonesia itu juga sudah banyak dilakukan pemantauan, monitoring gitu ya, dan perencanaan tentunya gitu ya, dengan menggunakan bantuan drone. Untuk saat ini ketelitian posisi gitu ya, lebih teliti. Kenapa ada istilahnya RTK ya, real time kinematic, untuk penentuan posisi gitu ya, penentuan posisi tentu dengan bantuan satelit penentu posisi. Lebih teliti karena di situ tadi ada base, ada base. Base itu adalah atau referensi koordinat yang sudah diketahui. Oke, tentu di sini nanti ada selain sensor gitu ya. Sensor itu kalau yang tadi sensor visible gitu ya. Visible itu yang nampak mata gitu ya. Dan ada lagi sensor yang tidak hanya tampak mata gitu, ada multispektral gitu ya. Nanti ada yang infrared gitu ya. Ini kalau infrared ini lebih ke fenomena, misalkan ada suhu gitu ya, dan lain sebagainya untuk fenomena alam. Kemudian nah ini contoh pemetaan dengan drone. Nah, kalau ini di dekat di Batam sendiri gitu ya, di Batam. Kalau di sini menggunakan sensor yang visible atau yang sensor biasanya gitu ya, yang nampak mata gitu ya. Dari sini pun juga bisa kelihatan gitu ya. Misalkan ada drainase. Nah, ini di sini seperti ini yang ada jembatan gitu ya. Ada jembatan, kemudian ada sungai gitu ya, ada drainase. Ini kemudian ada jalan. Tentu kalau mengamati ini harus Harus sering-sering melihat gitu ya. Sehingga kalau sering-sering melihat nanti akan paham dan bisa membedakan gitu ya, mana yang jalan, yang mana yang drainase gitu ya, atau saluran air gitu ya. Atau sungai, atau kanal, atau pantai, atau laut. Nah, nanti akan bisa membedakan kalau sudah lama atau sering memperhatikan gambar-gambar seperti ini. Dan itu tentu ada pemukiman akan nampak jelas gitu ya. Mungkin yang susah itu membedakan antara jalan dan sungai atau parit gitu ya, atau drainase. Tapi kalau udah di zoom seperti ini, lebih di zoom lagi lebih dekat, ini pasti nampak perbedaannya. Ini contoh di mahasiswa kami di Poltek Batam. Ini contoh kemarin sudah melakukan PBL ya, atau Project Based Learning gitu ya. Ini sudah ada contoh produknya yang sudah mereka ambil. Dan kita di sini juga sebenarnya bisa monitoring apa yang terjadi atau kondisi yang terjadi di daerah tersebut gitu ya. Kemudian ini mapping drone yang lebih luas. Ini ada istilahnya airborne laser scanning. Nah, ini sama seperti yang tadi terrestrial laser scanning, cuman sekarang airborne, jadi di pesawat lasernya. Lasernya tidak hanya di darat, laser ini bisa dipasang di pesawat. Ada istilahnya sistem lidar, laser yang dipasang juga di wahana pesawat. Pesawat ini tidak hanya pesawat yang komersil yang sewa gitu ya, itu sekarang bisa juga yang pesawat yang wahana seperti ini gitu ya. Ini lebih murah gitu ya. Nah, di sini juga bisa mengetahui berbagai macam informasi ya. Ini contohnya yang ada sudah saya ambil gitu ya. Beberapa saluran drainase ini akan nampak gitu ya. Kalau di sini penelitiannya ini mau mencari gitu ya, drainase, memetakan drainase strukturnya menggunakan tadi ALS atau airborne laser scanning. Dan juga bisa menentukan berbagai macam informasi. Nah, ini drainase tersebut yang sudah nampak, yang sudah kelihatan, nanti bisa ditambahkan informasi kalau yang bagian sebelah kiri di gambar 2 itu ya. Bisa disajikan juga, tentu dikombinasikan dengan Google Earth, dan ada Street View image gitu ya. Bisa menentukan posisinya di mana. Ada drainase di mana, modelnya apa drainasenya, tipenya apa gitu ya. Dan terjadi kerusakan atau terjadi masalah apa, ini bisa diinspeksi. Nah, kemudian bisa direncanakan diperbaiki
Dan ke depan agar tidak terjadi bencana atau mitigasi selain tadi ya, mitigasi agar tidak terjadi banjir bisa dilakukan sesuatu tindakan gitu ya. Nah, kemudian yang bagian kanan, nah ini bagian kanan itu sudah dipadu-padankan dengan DEM atau Digital Elevation Model atau istilahnya apa ya, elevasi secara digital gitu ya. Nah, dari muka bumi tadi penampakan yang sudah di scan, sudah dilihat, kita bisa pisahkan, bisa nampak sepertinya ada jalan misalkan jalan tol atau jalan raya, jalan besar gitu ya. Nah, di sini bisa di masking ya, dipilih daerahnya, bisa kita tentukan drainasenya saja kita pilih itu bisa gitu ya. Dan kita tandain daerah mana saja yang ada drainasenya dan mana yang misalkan rencana mau dilakukan perbaikan. Kemudian nah ini contoh lagi ada drainase ya, ada master plan drainase, saluran irigasi dan bendung. Ini hasil dari airborne lasering seperti yang tadi itu bisa laser scanning, dan dari pengukuran dengan menggunakan apa tadi total session gitu ya, atau terrestrial laser scanning itu juga bisa sebenarnya datanya, di mana yang ada peralatannya yang sudah digunakan. Kalau di Indonesia yang paling sering yang masih menggunakan total session gitu ya. Tapi kalau misalkan kebutuhannya lebih luas daerahnya, misalkan kebutuhan provinsi dan dananya ada, ini bisa menggunakan tadi TLS yang ataupun menggunakan UAV atau drone. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kontur gitu ya. Tentunya elevasi pertama tadi ya, DEM atau Digital Elevation Model atau model elevasi atau model ketinggian secara digital. Nah, sudah tahu ketinggiannya, kita bisa membentuk kontur permukaan gitu ya. Nah, kalau konturnya permukaan sudah tahu, bisa dimodelkan, kemudian kita bisa melihat drainase gitu ya. Drainase ini bisa dilihat berapa volume atau kapasitasnya gitu ya, dan berapa debit air, kecepatan yang rencana akan melalui drainase tersebut gitu ya. Nanti semua akan bisa dikumpulkan datanya, kemudian bisa kita rencanakan pembuatan drainase dan saluran irigasi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk sumber daya air gitu ya, tadi untuk bagian pemetaan sendiri gitu ya, tentu bermanfaat untuk perencanaan irigasi. Di sini ada penyediaan informasi topografi, land use, kemudian inventarisasi bangunan sumber daya air, ada waduk, kemudian ada embung gitu ya, bendungan, bangunan irigasi, bangunan hidrologi dan lain-lain. Dan ada monitoring pembangunan infrastruktur sumber daya air gitu ya. Nah, ini contoh yang lain, penggunaan alat tadi ya. Contoh penggunaan alat, kalau ini menggunakan water pass, cuman alatnya nggak nampak gitu ya. Ini menentukan elevasi, kemudian bisa juga memantau pemancangan. Nah, ini juga bisa. Kemudian ini pemasangan biasa kalau di jalan, kalau di luar ini jalan besar-besar ya. Kalau di Indonesia mungkin jalan besar seperti ini hanya jalan tol biasanya gitu ya. Tapi kalau di Batam ini jalannya termasuk lebar gitu ya, sehingga modelnya seperti ini, pemasangan drainase gitu ya, pembangunan drainase ini perlu dilakukan monitoring gitu ya. Nah, kemudian tadi sumber daya air yang lainnya gitu ya, ini ada bendungan. Nah, jadi bisa dilakukan pengamatan gitu ya, bendungan. Nah, bendungan ini dimonitoring, tentunya kalau di luar itu dimonitoring. Jadi jika ada pergerakan senti gitu ya, ada pergerakan, biasanya ini ada apa yang terjadi, misalkan mungkin ada keretakan atau ada apa, gempa atau dan lain sebagainya, itu bisa dimonitoring seperti ini ya. Tentu ada alat seperti tadi, alat GPS geodetik atau GNSS receiver gitu ya. Tentu yang dipasang di sini, dia memantau setiap hari selama 24 jam gitu ya, secara real time. Nah, tentu real time. Jadi kondisi secara real saat itu juga akan ketahuan dan dimonitoring gitu ya. Sehingga nanti bisa diketahui ada early warning ya. Ada early warning, jadi ada peringatan secara ini ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu ya,
bisa muncul di sini ada peringatan gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan, tentu kita misalkan ada ya, kalau ada alarm, apalagi kalau di dekat sini, di dekat waduk ini ada pemukiman, tentu kita bisa ini ya, merubah ini apa, kesiapsiagaan gitu ya biasanya. Kemudian pengamatan seperti yang lain gitu ya, untuk pengamatan jembatan. Nah, pengamatan jembatan sepertinya di bawah bagian kanan, dan bantuan GPS geodetik gitu ya, atau GNSS gitu ya. Nah, tentu di sini ada rover, ada base itu. Base itu yang tadi berdiri di titik referensi atau titik yang sudah diketahui, sehingga nanti titik yang di rover itu terikat gitu ya, secara global, terikat secara global. Kemudian, nah ini juga misalkan untuk pemetaan kawasan gitu ya, tentu kita suatu kawasan apapun itu tentu juga perlu dicek apa drainasenya gitu ya, direncanakan gitu ya, sehingga nanti jika terjadi apa volume air hujan yang tinggi atau debit yang tinggi, drainase tersebut bisa menampung gitu ya, menampung air hujan yang turun ke drainase. Kemudian tentu alirannya ke arah mana ini juga akan bisa diketahui gitu ya. Tentu dengan data-data yang tadi sudah diukur menggunakan bantuan seperti tadi apa GPS geodetik, ya, GPS GNSS receiver gitu ya, ataupun dengan total station. Nah, ini tentu setiap bangunan, setiap perencanaan gedung ya tentu memiliki peta master plan seperti ini gitu ya. Kalau ini contohnya di Surabaya gitu ya. Kemudian, nah ini contoh yang lain juga gitu ya. Ada gerbang tol, pembangunan jalan itu tentu juga ada data-data juga yang harus dimiliki seperti tadi ya, data topografi yang sudah ada, data perencanaan bangunan jalan gitu ya. Nah, kemudian ada badan jalan gitu ya, dan tentu drainase yang akan dibuat gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.